Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal ikhwatul kiram. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas dari universitas saya, dari Pesantren Tinggi Studi Bahasa Arab, yang berkaitan dengan apa yang menarik dari dakwah Islamiyah di masa dinasti Umayyah dan pendidikan di kala itu, dan bagaimana aspek dari perkembangan yang ada di dinasti Umayyah yang bisa diterapkan di daerah saya. Dinasti Umayyah merupakan kekhilafahan ketiga setelah masa Nabi Muhammad, kemudian masa para sahabat. Yang ketiga adalah masa kerajaan. Yang pertama adalah dinasti Umayyah atau Umayyah. Dinasti Umayyah ini didalangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan pedagang besar di Mekah. Mereka ini pada awalnya menentang Islam. Kemudian mulanya mereka ini adalah pedagang yang tersohor di Mekah, yang mana lebih mendominasi dan lebih menguasai akan kekuasaan dan perdagangan di Mekah, karena seringnya banyak pengunjung yang berdatangan berziarah di Ka'bah. Sedangkan Bani Hashim adalah keluarga sederhana. Karena perjuangan Nabi pesat, sehingga Bani Hashim menjadi dikenang namanya, sehingga Bani Umayyah ini yang oleh bapaknya Abu Sufyan ini menentang akan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian pada akhirnya kalah dikala umat Islam melakukan Fathu Mekah, sehingga Abu Sufyan dan sekutunya menyerahkan diri masuk Islam dikala Fathu Mekah tersebut. Perkembangan dakwah Bani Umayyah bisa dikatakan banyak melakukan kegiatan yang baik ke dalam maupun keluar. Yang ke dalam cenderung kepada pembinaan dan konsolidasi, sedangkan yang keluar meliputi perluasan wilayah dakwah. Perkembangan dakwah yang mendalam berkaitan dengan keilmuan yang mencakup bidang bahasa Arab, fikih, tafsir, dan lain sebagainya, yang mana membina umat Islam dari dalam, yang kemudian membukukan ilmu-ilmu tersebut dan menerjemahkan ke dalam bahasa negara-negara yang diperluaskan wilayahnya menjadi wilayah Islam, sehingga peran dakwah seperti ini dengan perkembangan keilmuan sangatlah penting untuk mencerdaskan umat dan menolong kaum muslimin yang baru masuk Islam. Yang menjadi menarik di masa Bani Umayyah ini adalah ketika itu para ulama, guru-guru terjun dalam medan yang
bersama-sama dengan para tentara, yaitu medan dakwah. Mereka meluncurkan panah-panah dakwah yang dapat menancapkan kepada hati-hati mereka akan keilmuan dan pandangan lurus akan pentingnya agama Islam di kala itu. Dan juga melalui keilmuan banyak berkembang bidang-bidang ilmu dengan pesat, seperti bidang matematika oleh penemu Islam Al-Khwarizmi, kemudian bidang kedokteran seperti Ibnu Sina dan lain sebagainya. Dan yang menarik di masa Bani Umayyah ini adalah perkembangan bahasa Arab yang pesat guna memahamkan kepada kaum muslimin yang non-ajam agar mereka paham akan agama Islam, yaitu dengan bahasa Arab, karena kitab-kitab ilmu-ilmu Islam berasal dari Arab, sehingga mereka harus memahami bahasa Arab agar paham yang namanya tafsir, fikih, akidah, dan lain sebagainya. Aspek yang dapat kami simpulkan dari pemaparan akan perkembangan keemasan Bani Umayyah adalah akan bidang keilmuan, yang mana bidang keilmuan ini disebarkan dengan jalur dakwah, yakni para ulama, da'i, mubaligh ikut andil dalam memperluas kacamata Islam, yakni akan keilmuan Islam, tidak hanya dengan jiwa dan raga, namun juga akan rohani dan pemikiran akan pentingnya ajaran Islam. Sehingga penting bagi seorang da'i ayyuballigh qawlan layyina, hendaknya menyampaikan dengan kata-kata yang halus, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika itu bersama Nabi Musa, faqula qawla layyina, hendaklah kalian mengatakan kepada Fir'aun, yang mana Nabi Musa diutus untuk mendakwahkan Fir'aun yang sangat bejat, qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Sehingga penting bagi kita dalam metode dakwah untuk menyampaikan risalah Islam dengan perkataan yang lemah lembut, tidak memaksa kehendak orang lain, dan tetap berpegang teguh akan ajaran Islam yang murni. Dan juga melihat kondisi situasi mukhatab, orang yang kita ajak bicara, bagaimana keadaan mereka, apakah mereka mudah menerima Islam ataukah sangat kolot akan perkembangan dakwah Islam. Sehingga pentingnya kita untuk mengaplikasikan perkataan ulama, khatibun nas ala qadri uqulihim, berdakwahlah kepada manusia itu sesuai kadar kemampuan mereka, sesuai akal-akal mereka, yang mana pemikiran mereka akan Islam seperti ini keras, maka kita dakwahi dengan hal yang lemah lembut. Sebagaimana banyak di lingkungan kita kaum muslimin yang
memandang dakwah suatu yang penuh dengan perbedaan. Jikalau seorang dai dari kalangan ini, maka sulit untuk menerimanya, dan sebaliknya. Sehingga penting bagi kita untuk melihat keadaan mereka dan bisa membaur dengan mereka dengan sikap yang lemah lembut, baik perkataan maupun perbuatan. Mungkin ini dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.